Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas light novel Densetsu Slam Sataken volume 22 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Halaman pertama dimulai dari perkenalan Karipedis. Karipedis memiliki beberapa macam karakteristik. Mereka sangat cerdas, bisa melindungi rekan-rekannya dan membentuk kelompok untuk melawan makhluk yang lebih tinggi. Dan itu tanda mereka bisa bertarung siang dan malam tanpa takut mati. Dan sekarang terdengar teriakan naga penghancur Ivarats saat melakukan evolusi. Kelahiran baru. Kepompong yang berwarna pelangi menyelimuti naga penghancur Ivarats. Akan tetapi Ivarat adalah makhluk tanpa keinginan dan tidak berwujud. Ivarat mengambil penampilan yang menyeramkan dan jahat. Penampilannya akan membesar saat energi besar terkumpul. Namun pada saat berevolusi, Ivarat mengalami perubahan. Ukurannya menyusut seukuran anak manusia. Kulit putih bersih, rambut putih bersih, mata emasnya dipenuhi kecerdasan. Namun sayang, Ivarat terpelintir kejahatan setelah mendapat emosi dan kebencian. Kepekaan berkembang. Perwujudan kedengkian yang jelas. Memamerkan keberadaannya kepada dunia, itu tujuan Ivarats. Namun sebelum itu Ivarat teringat sesuatu berkat ego yang didapat. Ivarat paham bahwa dirinya ditelantarkan dan sangat kesepian. Baginya itu menyebalkan dan tak termaafkan. Dengan itu Ivarat bersumpah akan balas dendam. Untuk mencapai tujuannya, Ivarat ingin menghancurkan dunia yang diciptakan Baldanava. Jika menelan seluruh dunia, Ivarat yakin makhluk-makhluk yang meninggalkannya akan kembali. Di hadapan Dewa Jahat yang terbangun, terdapat sebuah gerbang yang menuju dunia lain, Heavenly Star Place. Banyak dunia yang diciptakan Baldanava. Jika Ivarat menelan satu persatu, Ivarat akan puas. Saat Ivarat tertawa, ada yang menanggapi. Mereka raja-raja yang memerintah kawanan, binatang buas yang menembus kehampaan, seekor burung menembus dimensi, lalu seekor ikan yang berenang di antara bintang-bintang. 3 pelayan Ivarat menuju Dreaming Coast Dragon sebagai ibu mereka. Kekuatan 3 pelayan mampu menyaingi mantan Raja Insekstad. Ivarat ingin memberi kenikmatan yang sama kepada pelayannya dengan memberi nama yang imut. Kakeshi untuk binatang buas yang memendam emosi yang sangat kuat. Habataki untuk burung, Swim untuk ikan. Dengan nama itu ketiganya akan melakukan apa saja untuk Ivarat ibunya. Bertindak tanpa ragu, bahkan jika harus menghancurkan diri sendiri, mereka akan lakukan untuk memenuhi keinginan ibunya. Setelah evolusi, Kakeshi berbentuk pusingan kepala naga. Habataki burung berkepala 2. Bentuknya seperti elang dan ekor merak. Bulunya logam terbaik berwarna emas. Sedangkan Swim yang paling aneh, bentuknya cumi-cumi tidak memiliki kepala. Tubuhnya bulat dipenuhi tentakel dan ditutupi baja bionik yang menjadi parasit bagi Swim. Sedangkan Karipedis yang mereka pimpin lebih berbahaya dari Karipedis anak Baldora yang terlahir alami dari Magical. Mereka semua disebut sebagai pasukan Dewa Jahat yang meramalkan akhir dunia. Ivarat bahagia ini menyenangkan, lalu mengajak pelayannya untuk bermain. Tatapan tajam terpaku ke arah Heavenly Star Place. Ivarat bergerak tanpa suara dan bersumpah mengambil semua yang hilang darinya. Biasanya gerbang yang menghubungkan dunia kardinal tertutup, namun saat ini terbuka karena Draguel yang menjaganya tidak ada. Gelombang kejut yang super dahsyat telah mencapai Heavenly Star Place dan Heaven Tower. Itu adalah hasil Dragon Nova yang dihasilkan milim hingga menyebabkan kerusakan parah bagian dalam Heaven Tower. Alhasil pasukan Dewa Jahat berhasil melewati gerbang tanpa hambatan. Dengan itu tidak ada orang yang dapat menahan kehendak Ivarats. Dengan itulah Ivarat melintasi gerbang dimensi yang didampingi pasukannya. Baru sampai di dunia kardinal, Ivarat merasakan pecah-pecahan yang terhubung dengan Baldanava. Ivarat sangat benci dengan semua yang dicintai Baldanava. Karena itu Ivarat bersumpah akan menghancurkan dunia. Waktu kembali sebelum pertempuran di labirin dimulai. Setelah kebijakan eksekutif Tempest diputuskan, Starosta mengambil keputusan. Tasta meninggalkan ruang kontrol dan menghubungi Xian di Ingracia. Tasta ingin Xian berkonsultasi dengan Hinata dan memutuskan sisanya.
Setelah itu Testa dihadang Sokka. Sokka bingung harus membantu Zoe atau tidak. Sokka sudah mengirim bawahannya di setiap negara, namun Sokka kehilangan kontak dengan beberapa bawahannya. Jika mereka terjebak di dalam Espelljad, Sokka ingin bergabung dengan Testa untuk misi penyelamatan. Testa berpikir, tujuannya menyelamatkan Carrera dan yang lainnya. Namun jika bertempur melawan Barjat, Sokka hanya pengganggu. Tapi tidak masalah jika Sokka bisa mengirim informasi ke ruang kontrol. Dengan itu kemungkinan berhasil meningkat. Namun bagi Testa, Sokka memang kuat. Tapi Sokka akan mati jika terjebak aura pertempuran Gi melawan Velljad. Testa tidak tahu apa yang dipikirkan Velljad, tapi Testa tahu bahwa Velljad tidak serius melawan Ki Crimson. Dan anehnya, kenapa? Velljad hanya melakukan medan pertempuran lama Eurasiania. Jika Velljad mau, dia bisa membuat semuanya menjadi abu es dengan cukup mudah. Dengan itu Testa sangat yakin Velljad tidak dikendalikan oleh Velwe. Memang akan sulit mengendalikan Primordial, namun mengendalikan Trudakon yang menguasai puncak life form bagi Testa itu mustahil. Testa bertanya-tanya, apakah Rimuru sama bisa meramalkan jawaban yang sempurna? Bagi Testa tidak ada gunanya memikirkan hal itu dan lakukan apa yang aku bisa. Kemudian Testa meminta Sokka untuk pergi dengan Moss untuk menyelamatkan siapapun setelah Moss tiba. Namun Sokka menolak karena khawatir dengan bawahannya. Testa menjelaskan agar Sokka mengerti, Espelljad bisa dikatakan sebagai tirai atau pelindung yang melindungi tanah ini. Dengan kata lain, itu bukan serangan. Testa bercerita, dahulu kala Testa pernah mengintip dari alam iblis pertarungan Gi melawan Velljad, dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Airwall yang dibuat dari memadamkan udara milik Velljad itu mampu dengan mudah memblokir serangan Gi. Pada akhirnya Gi mampu menembusnya dengan peluru ajaib. Dengan itu adegan yang sama pun terus terulang. Dulu Testa belum tahu kelemahan kekuatan Velljad, namun saat ini Testa sudah tahu. Espelljad menghentikan semua di jalurnya yang bekerja dengan prinsip pertahanan. Saat ini durasinya diperpanjang dengan membuka lawan secara semi permanen. Itu seperti penjara es yang merampas kesadaran mereka. Carrera pun tidak bisa melarikan diri. Kekuatan dan ketepatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Sokka akhirnya paham, Velljad bukanlah musuh melainkan punya rencana sendiri agar tidak ada yang mengganggu. Mereka semua yang membeku tidak bisa dipindahkan ke tempat yang aman karena bumi itu sendiri juga membeku. Sokka akhirnya mengerti setelah Testa menjelaskan panjang lebar. Testa mengatakan kata-kata terakhirnya, jika kau ikut kami, kau akan mati jika kau terjebak dalam pertempuran Gi melawan Velljad. Testa tersenyum dan puas saat Sokka mengatakan, aku sudah siap dengan itu. Dengan itu Testa meminta Moss untuk melindungi Sokka apapun yang terjadi setelah melihat semua bawahan tuannya Rimuru memiliki kemauan yang sangat kuat. Dengan itu mereka pergi menuju neraka dingin milik Velljad. Jika mereka mati mungkin Testa dan Moss bisa dibangkitkan, namun tidak dengan Sokka. Dan dengan itu kesadaran Testa pergi terbang menuju medan pertempuran. Sebuah dunia berwarna putih, Espelljad menelan segalanya. Namun itu menguntungkan Testarossa karena dia blank berarti putih dingin, tapi kejam. Testa langsung memahami semua jenis informasi. Memang Velljad mengurangi dampaknya, akan tetapi tetap saja jika Gi bertarung dengan Velljad, dampaknya terhadap bumi tidak akan terukur. Walaupun demikian, dari atas dengan santai Testa mengamati pertempuran Gi melawan Velljad yang seolah-olah bertamasya. Seluruh tubuh Velljad memancarkan cahaya biru yang memblokir semua serangan Gi. Seno Crystal Shield, pertahanan Velljad yang tak tertembus. Memahami situasi, Testa merasa bahwa Gi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan efisien Velljad membelah diri sambil mencari celah untuk menyerang. Sebagai tanggapan, Gi menyerang pertahanan Velljad berulang kali, tapi itu sama sekali tidak berguna. Melihat itu bagi Testa, Gi mengelur waktu menghemat energi dengan tepat untuk melawan Ivaraj. Moss bertanya, apakah Testa sama akan membantu Gi sama? Dengan tatapan tajam Testa menjawab, ini belum waktunya aku bertempur. Walaupun aku ikut bertempur, aku hanya menghalangi Gi. Pertama kita akan menolong Carrera dan yang lainnya. Kedua, menghentikan Velljad. Kekuatan Testa yang tidak diketahui adalah Nihilist War, sebuah kekuatan yang mewujudkan jurang neraka di dunia ini. Dan itu bisa dibilang kekuatan yang menciptakan dunia hanya untuk Testarossa. Tentu saja itu bukan kekuatan maha kuasa, melainkan kekuatan yang merepotkan. Jika kekuatan Testarossa menyebar luas, itu akan membantai semua makhluk hidup. Dan alasan kenapa Testa ditakuti, itu karena Testa punya potensi menghancurkan dunia. Dan sekarang Testa memiliki ultimate skill, Underworld King Belial. Dengan itu Testa bisa mengendalikan otoritas berbahaya dengan sempurna. Efeknya memberi Testa keuntungan mutlak. Dan yang mampu bertahan oleh kekuatan Testa hanyalah spiritual life form.
Kemudian sihir khusus hitam Ultima. Nihilistic Banis adalah sihir yang meniru mekanisme jurang neraka dan mencakup seluruh area. Dengan itu betapa bahayanya sihir mereka jika disamakan sama-sama berbahaya. Namun jika Testa gagal mengendalikan sihirnya, itu akan menyebar dengan cepat, secepat kecepatan cahaya. Mungkin jika musuhnya Ultima dan Carrera, hasilnya sudah dipastikan. Namun jika musuhnya Dragon, itu akan sulit, menghilangkan jumlah energi yang besar. Akhirnya Moss paham alasan Testa menggunakan sihir ini. Ada orang lain selain mereka bertiga. Moss mendengar suara yang berkata, "Kau sangat berani Testarossa, seperti yang diharapkan." Para rel asistensi Valkyrie muncul di hadapan Testarossa. Sokka yang melatih Sokka semakin tidak mengerti. Sokka bertanya, kenapa Tetasan menggunakan sihir sekuat ini? Moss memberitahu dan menjelaskan sedikit. Karena jika dijelaskan semua, yang ada hanya akan membuatmu takut. Intinya hidup Moss dan Sokka berada di tangan Testarossa. Valkyrie menjelaskan dengan singkat tentang Milim yang menyerang Heaven Tower dengan Dragonova. Gerbang yang menghubungkan surga dan bumi telah terbuka. Dengan itu serangan Ifrit akan dimulai. Milim dan Velvet saat ini sedang menuju Sarion. Mereka akan menghancurkan pohon dewa. Situasi saat ini semakin mengerikan. Semua pahlawan berkumpul di Ruberios dan Mata Yukilah yang menjadi pemimpin. Pada saat yang sama Testarossa terkesan dengan Ki Crimson. Dalam keadaan bertarung Ki mampu menguping pembicaraan Testa dan Valkyrie melalui aura bertempur yang dikeluarkan. Tidak hanya Testa dan Valkyrie, Ki juga merasakan ada yang aneh dengan Beljad dan ada orang lain di belakangnya. Ki ingin menyelesaikan semua ini sebelum Ifrit muncul. Dengan itu Ki mengirim Ren dan Mizari untuk mengatasi penghalang dengan Moss. Ren menyapa, "Ya Moss, sepertinya kau lebih kuat dariku." Kemudian Moss memerintah Ren dan Mizari untuk memperkuat penghalang yang dibuat Valkyrie. Perbuatan bodoh Moss harusnya dibayar dengan nyawanya. Namun Testa mengizinkan Moss memerintah Ren dan Mizari. Dengan itu Moss aman. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.